semuanya? Sudah, Bu. Coba perhatikan kelasnya, bangkunya sudah bersih, sudah rapi belum? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, mari kita bersiap untuk belajar. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video, mari kita bernyanyi. Anak-anak silakan berdiri dan mengikuti video yang Ibu tampilkan di depan. Ya, Bu. Kepada ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua. Dinda Rahmi Nadira, Hadir, Bu. Maya Febri Anita, Hadir, Bu. Radana Saputri. Hadir, Bu. Nah, baik, anak-anak Ibu hadir semuanya ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu membuka bahan ajar yang telah Ibu bagikan di grup kelas. Sudah dibuka semuanya, Nak? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman sosial dan budaya. Nah, adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang disajikan oleh guru, dan nanti kita dapat membaca nyaring sebuah teks bacaan secara bergiliran dan menentukan sikap yang menunjukkan menghargai keberagaman sosial budaya, dan juga menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Serta kita dapat membedakan sikap yang mencintai tanah air dan yang tidak mencintai tanah air. Anak-anak Ibu coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Sudah perhatikan semuanya? Sudah, Bu. Gambar apa yang ada di depan ini? Saya, Bu. Nah, coba Maya. Orang yang dibully, Bu. Di sini merupakan gambar orang yang dibully. Menurut kalian dibully itu kegiatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Nah, pembulian merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kasus yang terbaru. Apakah anak-anak Ibu menonton berita? Nonton, Bu. Anak Ibu tahu beberapa hari terakhir telah terjadi kasus bullying pada siswa SMP di Cilacap. Tahu, Bu. Nah, kira-kira kasus bullying ini terjadi karena apa? Karena perbedaan, Bu. Nah, benar. Kasus bullying yang terjadi pada siswa SMP di Cilacap ini terjadi karena perbedaan pendapat. Ternyata kasusnya itu berawal dari hal yang sepele. Itu karena siswa SMP ini mereka berbeda pendapat dan akhirnya terjadi kasus bullying. Kenapa bisa terjadi? Karena ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena mereka tidak bisa menghargai perbedaan yang terdapat di antara mereka. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam perbedaan, misalnya perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Nah, coba Anda lihat sekeliling di kelas ini, apakah terdapat perbedaan?
Terdapat, Bu. Nah, misalnya seperti perbedaan suku. Nah, anak-anak ibu berasal dari suku yang berbeda kah? Iya, Bu. Nah, misalnya Raja dari suku apa? Caniago, Bu. Mayang? Dari Tanjung, Bu. Dwike? Suku pilihan, Bu. Nah, di kelas ini saja sudah terdapat perbedaan suku. Nah, apabila kita tidak bisa menghargai perbedaan, maka akan terjadi permasalahan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, ini menghargai dan menghormati keberagaman. Di sini Ibu memiliki sebuah teks. Coba anak-anak Ibu bisakah membaca secara bergiliran dengan nyaring? Bisa, Bu. Siapa yang mau membaca pertama? Saya, Bu. Nah, Rada coba. Menghargai dan menghormati keberagaman. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, tidak terkecuali di SD Negeri 1 Bhinneka. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya paragraf kedua, Mayang silakan dibaca. Oke, Bu. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruang kelasnya. Tidak lama kemudian, Bu Mutia masuk ke kelas. Hari ini, Bu Guru akan mengajak seluruh peserta didik belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Sudah, Bu. Nah, paragraf yang ketiga dilihat. Anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Tanya Bu Tia. Sering, Bu, jawab seluruh peserta didik. Bagus. Apakah ada yang tahu di manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sering kita lihat? Bu Mutia kembali bertanya. Saya, Bu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita, burung Garuda Pancasila. Nah, setelah membaca teks tadi, tentunya anak-anak Ibu sudah mengetahui bahwa terdapat perbedaan di berbagai bidang, misalnya di sekolah seperti teks tadi. Nah, keberagaman sosial budaya itu berarti sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Misalnya tadi bidang agama, bidang sosial, budaya, dan berbagai. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di depan ini, contoh bentuk keberagaman di Indonesia, misalnya dari perbedaan suku daerah. Nah, misalnya suku Jawa, pakaian adatnya seperti ini, suku Batak, suku Minang, suku Sasak, suku Dayak, dan suku Asmat. Terdapat perbedaan pakaian adat di setiap suku. Maka dari itu, di Indonesia terdapat banyak sekali suku dan juga terdapat banyak sekali pakaian adat yang menjadikan bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan. Nah, tak hanya kebudayaan, Indonesia juga memiliki 6 agama yang diakui seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Nah, anak-anak Ibu, di kelas ini apakah terdapat agama selain Islam? Tidak, Bu. Nah, berarti anak-anak Ibu di kelas ini semuanya Islam dan tidak terdapat perbedaan agama di kelas ini. Selanjutnya, nah apa sih yang menjadi alasan atau penyebab dari keberagaman di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu karena Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan.
yang mana setiap kepulauan atau pulau di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki keberagaman sehingga di Indonesia memiliki keberagaman. Nah, yang kedua itu kondisi bentang alam. Karena Indonesia memiliki banyak kepulauan atau terdiri dari berbagai pulau, maka kondisi bentang alamnya pun berbeda-beda. Indonesia memiliki banyak gunung berapi, pantai, pegunungan, dan padang rumput yang luas, sehingga setiap daerah tersebut memiliki perbedaan dari segi kebudayaan dan berbagai kegiatannya. Misalnya seperti penduduk yang tinggal di pegunungan biasa memiliki pekerjaan sebagai berkebun, dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Nah, anak-anak ibu, orang tuanya kira-kira di rumah bekerja sebagai apa? Coba Maya. Berkebun, Bu. Berkebun. Raja. Petani, Bu. Nah, Dwike. Bertani, Bu. Nah, berarti rata-rata anak-anak ibu bertempat tinggal di daerah yang dataran tinggi, maka pekerjaan orang tuanya berkebun. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu kondisi iklim. Nah, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, maka Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Indonesia bagian barat, tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, kondisi antara Indonesia bagian barat dan timur itu tentunya berbeda. Misalnya saja, nah seperti gambar di bawah ini, masyarakat timur Indonesia karena wilayahnya itu sering terkena musim kemarau, maka otomatis orang Indonesia timur memiliki kulit lebih gelap dari orang Indonesia bagian barat. Nah, maka dari itu kita tidak bisa membeda-bedakan saudara kita yang berada di bagian timur karena warna kulitnya berbeda dengan warna kulit kita. Nah, faktor yang keempat yaitu perbedaan komunikasi dan transportasi. Nah, Indonesia juga terdiri dari daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Nah, anak-anak ibu, lihat di depan ini transportasi yang biasanya berada di perkotaan. Apakah anak-anak ibu pernah melihat? Pernah, Bu. Pernah menaikinya? Pernah, Bu. Nah, kereta api dan mobil biasanya transportasi yang digunakan oleh orang-orang di daerah perkotaan. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan gambar transportasi yang digunakan oleh masyarakat perairan dan daerah pedesaan. Misalnya orang yang tinggal di daerah pesisir pantai dekat aliran sungai, maka mereka menggunakan transportasi seperti perahu. Nah, biasanya orang-orang di daerah pedesaan masih menggunakan delman sebagai alat transportasi pada daerah yang dekat. Nah, faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di sini karena sifat dari setiap manusia atau setiap masyarakat di Indonesia itu berbeda-beda, maka sifat dari penerimaan kebaruan atau kemajuan teknologi tentu juga berbeda-beda. Maksudnya di sini ada orang yang menerima dengan terbuka kemajuan zaman atau teknologi. Misalnya, ada orang yang menerima kemajuan zaman atau kemajuan teknologi dengan lapang, maka mereka turut menggunakan teknologi tersebut. Dan ada juga masyarakat yang tidak menerima pembaruan atau kemajuan, sehingga mereka tetap menggunakan budaya aslinya yang masih tradisional. Seperti gambar yang di bawah ini, mereka menggunakan gadget dan rumahnya sudah terbuat dari batu bata. Dan sedangkan gambar di sampingnya orang yang masih menggunakan pakaian tradisionalnya dan rumah yang masih tampak tradisional. Nah, selanjutnya dari sebanyak itu perbedaan yang ada di Indonesia, maka kita harus menyikapinya dengan benar.
Nah, sikap untuk menghadapi keberagaman itu yaitu dengan menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Nah, sikap-sikapnya yaitu yang pertama, belajar menerima adanya perbedaan. Maka kita harus menerima bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali perbedaan. Maka kita tidak perlu membeda-bedakan teman. Nah, yang kedua itu tidak membeda-bedakan orang. Nah, misalnya dalam berteman di sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ini dari suku ini dari agama ini kulitnya gini, tidak boleh ya. Ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, sikap yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi itu yang sikap yang harus dikembangkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai keberagaman. Toleransi di sini misalnya seperti menghormati tetangga, teman, dan orang lain dari agama yang berbeda yang sedang menjalani ibadah, maka kita tidak boleh mengganggunya dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras atau suku seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, dan saling tolong menolong dan memperhatikan sesama warga masyarakat, terutama kita yang hidup bertetangga. Nah, yang selanjutnya yaitu menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah. Karena setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi kita tidak boleh menganggap daerah kita lebih bagus dari daerah yang lain. Dan selanjutnya itu tidak bersikap ingin menang sendiri dan egois. Jadi kita harus menghargai perbedaan karena setiap perbedaan itu memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu memiliki sebuah video pembelajaran. Silakan anak-anak tonton dengan baik ya. Ya, Bu. Duduknya dulu nih. Penduduk di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, di ratusan pulau di Indonesia. Nah, kehidupan di tiap pulau tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di dekat hutan, di dekat pantai. Oh iya, teman-teman pasti tahu di negara kita ini ada 6 agama loh. Ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Pokoknya kalau udah ngomong soal budaya, Indonesia udah pasti paling kaya deh. Kita lihat aja dari bahasanya. Kalau misalnya satu pulau di Indonesia bisa dibagi menjadi puluhan wilayah, dan tiap daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing, wah, berarti bahasa daerah yang eksis di Indonesia bisa mencapai 600 bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan masih banyak lagi. Teman-teman, bentar dulu ya. Belum lagi kalau bahas soal pakaian adat. Di Indonesia, tiap suku punya pakaian adatnya tersendiri loh. Terus, pakaian adat sehari-hari itu beda modelnya loh sama pakaian adat untuk acara lain. Kayak pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat. Jadi, satu suku punya berbagai macam model pakaian adat. Motifnya juga beragam loh. Kalau di Indonesia sih, yang paling terkenal ya batik. Tapi kalau aku punya satu motif yang aku suka banget. Ini nih, motif kalung. Dulu pas pelajaran kesenian di sekolah, aku sering banget disuruh gambar motif ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesenian, seni juga termasuk budaya loh. Dan di Indonesia ada beragam kesenian daerah. Contohnya, ada tarian tradisional, lagu daerah, alat musik daerah, dan senjata tradisional. Terus, teman-teman tahu nggak sih? Sebenarnya, tari tradisional itu menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, tiap tarian itu kayak sebuah cerita, tapi disampaikannya lewat gerakan dan musik. Nah, karena pakai musik, berarti ada alat musiknya dong. Alat musiknya juga pakai yang tradisional, kayak gamelan, angklung, kecapi, dan lain-lain. Selain buat tarian, alat musik tradisional juga digunakan
digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Kalau lagu daerah, biasanya berisi pesan moral. Jadi, bisa digunakan untuk ngajarin nilai-nilai kebaikan ke anak-anak. Makanya, jangan sampai lagu-lagu daerah ini kalah eksis sama lagu-lagu pop zaman sekarang. Teman-teman, kalian tahu nggak ini apa? Ini keris, salah satu contoh senjata tradisional. Biasanya, senjata tradisional digunakan untuk upacara adat. Kalau zaman dulu, digunakan untuk berburu atau motong kayu. Kalau kita lihat dari segi kebiasaan, orang Indonesia biasanya juga macam-macam loh. Contohnya dari cara pakai baju. Nah, kalau aku lebih terbiasa pakai baju yang modern kayak gini. Tapi, kalau orang Baduy yang masih tinggal di desanya, mereka itu lebih terbiasa pakai baju sederhana dan ikat kepala. Lihat dari apa lagi ya? Oh, dari makanan pokoknya. Kalau aku terbiasa makan nasi. Tapi kalau teman-teman kita di Indonesia Timur sana lebih terbiasa makan singkong atau jagung. Terus bisa juga dilihat dari tempat tinggalnya. Tiap daerah, tempat tinggalnya juga bisa beda-beda. Kalau yang tinggal di daerah perkotaan, biasanya rumahnya dibangun dengan batu bata. Ada kaca, ada genteng. Tapi, kalau yang tinggal di daerah pedesaan, rumahnya biasanya dibangun dengan kayu atau bambu. Dan yang terakhir, ini yang paling berharga buat kita jaga, yaitu kearifan lokal. Nilai-nilai kebaikan di masyarakat, kayak toleransi, menjaga alam, gotong royong, dan lain-lain, jangan sampai hilang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena nilai-nilai itu yang bikin kita jadi Indonesia banget. Kalian ingat kan semboyan bangsa kita? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini udah ditulis sejak zaman dulu loh sama Empu Tatular dalam kitab Sutta Soma. Jadi, memang sejak dulu para leluhur kita sudah tahu tentang keberagaman Indonesia dan sadar kalau persatuan itu penting. Nah, setelah menonton video tadi, Ibu mau nanya nih, dari permasalahan tadi kita bisa menghubungkannya dengan video dan materi-materi yang telah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya, untuk itu Ibu minta kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD 1 tentang hubungan antara pembulian tadi dengan materi yang telah kita pelajari barusan. Bisa, Nana Ibu? Bisa, Bu. Nah, sebelum mengerjakan LKPD sepertinya kayak sudah loyo nih. Jangan fokus lagi. Jangan, Bu. Nah, Ibu akan kita akan melakukan fokus terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Fokusnya tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa, Bu. Mari kita coba. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. udah fokus semua? Sudah, Bu. Nah, untuk mengerjakan LKPD silakan Anda klik gambar buku di ada yang pada lembar masing-masing. Ada bisa? Bisa, Bu. Bisa bisa? Maya bisa? Bisa, Bu. Bu, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu minta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Iya, Bu. Nah, Maya silakan. Oke, Bu.
pada teks tersebut, yaitu terdapat perbedaan antara setiap siswa yang mengakibatkan mereka berbeda pendapat, sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut harus ditanamkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Beri tepuk tangan untuk Maya. Nah, dari KPD 1 tersebut, kalian sudah menghubungkan antara masalah tadi dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan baik dan bijak agar tidak terjadi perpecahan di bangsa kita ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu lagunya kan? Tahu, Bu. Mari kita bernyanyi ya. Anda silakan berdiri. Dan di bahan ajar ini sudah terdapat lirik dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba anak-anak perhatikan lirik. Sudah anak perhatikan? Sudah, Bu. Nah, di sini terdapat lirik menjunjung tanah airku Indonesia. Lirik ini ada yang tahu maksudnya apa? Saya, Bu. Benar ada? Jadi kita harus mendahulukan tanah air kita yaitu Indonesia, Bu. Nah, bagus. Ada yang lain? Saya, Bu. Maya? Kita harus mencintai tanah air kita, Bu. Nah, benar. Kita sebagai warga Indonesia harus mencintai tanah air. Cara mencintai tanah air itu seperti membela dari segala jenis gangguan dan ancaman yang bisa datang dari mana saja. Anda tahu ancaman yang bisa mengancam negara kita? Tahu. Misalnya seperti apa? Rohingya, Bu. Nah, benar. Itu juga merupakan masalah yang baru ini terjadi, masalah Rohingya yang bisa mengancam tanah air kita yaitu Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita dalam mencintai tanah air bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Seperti misalnya, nah di sini bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia. Nah, coba Anda lihat pakaiannya, apakah dibuat di Indonesia atau dari luar negeri nih? Indonesia, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Nah, jika begitu, maka Anda semua sudah menerapkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya, menjaga serta merawat kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan kelas terutama agar kita senang dan nyaman dalam belajar. Taat lalu lintas ketika berkendara di jalanan. Nah, Anda melihat orang tuanya membawa kendaraan, apakah sudah tertib, sudah mematuhi peraturan di jalanan? Belum. Nah, belum. Kenapa, Bayang? Orang tua saya masih suka melanggar lampu merah, Bu. Waduh. Nah, namanya bisa beritahu kepada orang tuanya agar lebih mematuhi peraturan di jalan agar demi keselamatan Mayang dan keluarga juga. Baik, Bu. Nah, setelah kita belajar tentang sikap cinta tanah air, selanjutnya memiliki LKPD 2, yaitu membedakan sikap cinta tanah air dan yang tidak mencintai tanah air. Nah, silakan Anda kerjakan LKPD ini secara individu dengan klik tombol atau klik gambar buku di bahan ajarnya masing-masing. Baik, Bu.
depan lagi siapa? Saya, Bu. Maya. Selanjutnya, Bu Ike. Nah, dari jawaban yang telah Ananda Ibu tuliskan di depan ini, mari kita periksa sama-sama. Yang pertama, memakai produk dalam negeri. Nah, di sini betul apa enggak? Betul. Nah, di sini betul ya. Memakai produk dalam negeri merupakan contoh sikap yang bisa kita lakukan dalam mencintai tanah air. Itu karena dengan menggunakan produk dalam negeri, kita bisa meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Selanjutnya, menaati peraturan, betul? Betul. Menyukai musik Indonesia, Betul. Nah, di sini Divya menuliskan menyukai K-pop merupakan tidak mencintai tanah air. Menyukai lagu luar negeri itu boleh asalkan seadanya dan tidak lebih menyukai musik luar daripada musik Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan, betul? Betul. Nah, anak-anak ibu sudah mengetahui sikap yang mencintai tanah air dan tidak mencintai tanah air. Kita beri tepukan untuk diri kita sendiri. Setelah mengerjakan LKPD tadi, ibu memiliki sebuah soal evaluasi yang bisa Anda kerjakan. Soal evaluasinya terdapat 10 soal yang bisa Anda kerjakan dengan klik tombol pada halaman 40, Bu. 40. Tuh. Silakan Anda kerjakan. Nanti nomor berapa? Nomor 6, Bu. Oke, sudah nomor berapa? Tadi sudah nomor berapa? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, mari kita tulis. Nah, di sini kita lihat. Wah, Dwike peringkat pertama. Tepuk tangan untuk Dwike. Nah, yang lain apa-apa, kita dalam proses belajar tidak perlu berkecil hati. Oke? Oke, Bu. Nah, setelah mengerjakan evaluasi tadi, pembelajaran kita akan berakhir. Ada yang tahu atau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya. Keberagaman yang ada di Indonesia dan faktor penyebabnya, Bu. Nah, benar. Ada lagi? Saya, Bu. Oke. Sikap cinta tanah air, Bu. Nah, benar. Kita sudah mempelajari cara mencintai tanah air dan juga kita sudah mempelajari keberagaman yang terdapat di Indonesia dan faktor pembentuk keberagaman di Indonesia. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur. Silakan keluar kelas memimpin untuk bersyukur. Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda
pulang dan jangan lupa untuk mempelajari lagi materi hari ini. Dan nanti jika pulang hati-hati, langsung pulang ke rumah dan jangan pergi ke mana-mana atau pergi dengan teman. Paham?